Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Halo semuanya, perkenalkan aku Nabila Ramadhani dari SMA Negeri 1 Megamendung, Kabupaten Bogor. Pada kesempatan kali ini, aku mau menyampaikan materi tentang perspektif hukum tertulis dan tidak tertulis. Apa sih hukum tertulis dan tidak tertulis itu? Hukum tertulis adalah hukum yang dicantumkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Hukum tertulis juga terbagi menjadi dua bagian nih teman-teman. Ada yang terkodifikasi dan yang belum terkodifikasi. Hukum yang terkodifikasi itu ialah hukum atau peraturan yang telah diatur dan disusun dalam kode atau dokumen hukum tertulis yang tersusun dengan baik sehingga memudahkan untuk diakses dan diinterpretasi. Nah, dan hukum yang belum terkodifikasi ialah hukum yang belum ada pembukuan bahan-bahan hukum yang sejenis secara sistematis dan satu kitab undang-undang. Apa sih itu dari contoh hukum tertulis itu? Tentunya ada ya beberapa ya teman-teman. Contohnya kan karena hukum tertulis ini terbagi menjadi dua, jadi ada yang terkodifikasi, itu contohnya seperti BW dan KUHP. Dan yang belum terkodifikasi ialah ada PP atau peraturan pemerintah, undang-undang keputusan, atau juga presiden kepres. Dan hukum yang tidak tertulis itu ialah hukum yang masih hidup dalam keyakinan masyarakat. Contohnya hukum kebiasaan. Terus apa sih itu hukum kebiasaan? Jadi contoh dari hukum kebiasaan ini ialah pengambilan keputusan dalam musyawarah. Apa pentingnya hukum tertulis dan tidak tertulis di dalam kehidupan masyarakat? Tentu hukum tertulis dan tidak tertulis sama-sama penting dalam masyarakat. Mengapa demikian? Hukum tertulis itu memberikan kerangka kerja yang jelas dan dapat diakses untuk menegakkan keadilan. Sementara hukum tidak tertulis itu mencerminkan norma, nilai, dan prinsip yang diakui secara luas dalam masyarakat. Keduanya sama-sama bekerja sama untuk menciptakan sistem hukum yang efektif dan adil. Setelah kita bahas tentang hukum tertulis dan tidak tertulis, selanjutnya kita bahas apa itu hukum menurut para ahli. Menurut Plato, hukum adalah aturan yang disusun berdasarkan banyak pertimbangan agar tersusun sebaik mungkin dan tertata. Ada juga menurut Surjono Sukanto nih teman-teman, yaitu hukum adalah suatu sistem norma yang berfungsi untuk mengatur perilaku manusia dalam masyarakat yang berkaitan dengan hak dan kewajibannya. Tentunya apa sih fungsi hukum di masyarakat? Fungsi hukum di masyarakat itu pasti banyak banget kan ya teman-teman. Salah satunya itu ialah menjaga ketertiban sosial, terus ada juga menyelesaikan konflik, melindungi hak dan kebebasan individu, serta membentuk dasar bagi sistem hukum yang adil dan berkeadilan. Contoh penerapan hukum dalam kehidupan sehari-hari itu apa aja sih? Hukum dalam kehidupan sehari-hari sangatlah penting untuk menjaga ketertiban dan keadilan. Misalnya, hukum lalu lintas itu membantu mengatur perilaku di jalan raya. Hukum kontrak itu memastikan kesepakatan bisnis supaya dihormati. Dan hukum pidana itu menjaga keamanan masyarakat dengan menghukum pelanggaran kriminal. Kalau udah ada hukum, pasti kita tidak bisa terlepas dari HAM. HAM atau hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada manusia sebagai anugerah Tuhan yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dilindungi oleh negara, hukum, dan semua orang. Ada juga nih teman-teman jenis-jenis HAM yang diakui secara universal, yaitu terlahir bebas dan mendapatkan perlakuan yang sama, hak tanpa ada diskriminasi, hak untuk hidup, hak tanpa perbudakan, kemudian ada juga bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan, hak untuk pengakuan sebagai pribadi di depan hukum, kebebasan dilindungi oleh hukum, hak atas kesetaraan di hadapan hukum. Nah, apa ada nggak sih contoh pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia? Pastinya ada teman-teman. Menurut Komnas HAM, di Indonesia ada 17 kasus peristiwa pelanggaran HAM yang berat. 15 diantaranya yaitu yang pertama, peristiwa pada tahun 1965 sampai 1966. Yang kedua, penembakan misterius pada tahun 1982 sampai 1985. Kemudian ada peristiwa Talang Sari pada tahun 1989, peristiwa Trisakti
dan peristiwa Semanggi 1 dan 2. Kemudian masih ada lagi nih teman-teman, peristiwa kerusuhan Mei 1998, penghilangan orang secara paksa di tahun 1997 sampai 1908, Wasior pada tahun 2001 sampai 2002, kemudian peristiwa Wamena pada tahun 2003, pembunuhan Dukun Santet pada tahun 1998, peristiwa Simpang KAA pada tahun 1999, Jambu Kepok 2003, Rumah Gedong di tahun 1989 sampai 1998. Peristiwa Timang Gajah di tahun 2000 sampai 2003 dan kasus Paniai di tahun 2014. Namun seluruh peristiwa tersebut sudah diselidiki oleh Komnas HAM. Setelah kita mengetahui tentang jenis-jenis HAM secara universal teman-teman, maaf. Nah, sekarang kita beranjak ke penerapan hukum dan HAM. Ada prinsip-prinsip penegakan hukum yang adil dan juga transparan, meliputi yang pertama, kepatuhan akan hukum, yang kedua, tentang keadilan, yang ketiga, keterbukaan dan transparansi, yang keempat, akuntabilitas, yang kelima, netralitas, yang keenam, proporsionalitas, yang ketujuh, partisipasi dari masyarakat, yang kedelapan ialah perlindungan hak asasi manusia. Di sini juga ada peran dan tanggung jawab dari individu dalam penegakan HAM. Apa aja sih peran dan tanggung jawab individu dalam penegakan HAM itu? Pastinya ada banyak ya teman-teman, seperti penghormatan terhadap HAM, kemudian pendidikan dan kesadaran, yang ketiga itu ada advokasi dan juga aksi. Apakah ada upaya untuk mencegah pelanggaran HAM? Pastinya ada ya teman-teman. Dengan cara pendidikan dan kesadaran ini udah pasti banget gak sih teman-teman? Kemudian yang kedua ialah penguatan sistem hukum. Dan yang ketiga, pengembangan budaya HAM. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena saya masih dalam tahap belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.